Beda orang, beda pula cara berkomunikasinya. Beda bakal calon gubernur, beda pula cara sosialisasinya. Abraham Lunggana atau yang lebih akrab dipanggil Haji Lulung termasuk salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dibanding tokoh lain yang suka belusukan, Haji Lulung lebih memilih melakukan pertemuan tingkat elit. Misalnya sudah 2 kali bertemu bakal calon gubernur Yusril Iza Mahendra. Lulung juga hadir di acara musyawarah Partai Kebangkitan Bangsa PKB DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Bersama dengan bakal calon gubernur lainnya, Haji Lulung bicara tentang Pilkada DKI dan Jakarta 5 tahun mendatang. Haji Lulung merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan. Lulung lahir di Jakarta 24 Juli 1959. Publik banyak mengenalnya saat menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2014-2019 yang membawa mobil mewah Lamborghini. Lulung makin dikenal publik setelah berseteru dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait penggusuran pedagang kaki lima Tanah Abang pada 2013. Ahok saat itu masih wakil gubernur, mendampingi Gubernur Joko Widodo. Lulung semakin fenomenal ketika kembali konflik dengan Ahok dalam pengajuan RAPD. Lulung semakin fenomenal ketika kembali konflik dengan Ahok dalam pengajuan RAPWD DKI 2015. Lulung mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan. P3 menilai popularitas Lulung mampu menandingi Ahok. Keputusan mendorong Lulung sebagai bakal calon gubernur untuk Pilkada DKI 2017 setelah P3 dipimpin Jan Faris menggelar rapat selama sekitar 3 jam pada Senin 7 Maret yang lalu. Meski P3 harus berkoalisi dengan partai lain bila ingin mengusung calon gubernur. Lulung mengaku senang dengan dukungan partai berlambang Ka'bah tersebut dan bertekad tidak akan mengecewakan kepercayaan partai. Jelang Pilkada ini, Lulung sudah membangun posko pemenangan di beberapa wilayah Jakarta. Iya, pemirsa, dan saat ini di studio sudah hadir juga ini Abraham Lunggana atau Haji Lulung ya, yang dia kerap selamat malam Pak Haji Lulung, Pak Haji ya. Wakil Ketua DPRD DKI, Ketua DPW P3 DKI Jakarta, termasuk bakal calon gubernur. Insya Allah. Insya Allah, langsung dijawab sama Mas Rahmat Putra Betawi juga. Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi, udah bukan Hanura lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada lagi Henry Satrio nih, pengamat politik, Direktur Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini. Ada Indonesia ya tuh belakangnya. Apa? Kajian Publik Indonesia. Oh, Kajian Publik Indonesia. Jangan salah itu ya. Tetapi ini tema kita kali ini adalah Putra Betawi di bursa calon gubernur DKI. Ya, nggak jauh-jauh dari Pilkada DKI ini memang lagi menghangat, dan kabarnya nih Haji Lulung ini sudah menerima tantangan Ahok ya untuk maju melalui jalur independen. Benar seperti itu, Pak Haji? Ya, saya tetap konsisten kepada partai politik karena partai politik saya sampai hari ini juga masih konsisten, masih jalan, kendati pun partai ini sedang bermasalah ya. Ada 2 kubu dan sesungguhnya partai saya yang dipimpin oleh Jan Farid itu sudah punya legitimasi ya tentang keputusan Mahkamah Agung 601 bahwa keputusan itu adalah mensahkan kepengurusan Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Pak Jan Farid. Ya, tapi sejauh ini sudah bergerak itu ada, kalau Ahok kan ada teman Ahok begitu ya. Ini ada jaringan suka Haji Lulung katanya. Disingkat JSHL gitu. Susah singkatannya nih. Bukan jaringan itu. Jadi memang suka Haji Lulung saja. Oh, suka Haji karena Lulung. Mereka, SHL ya? Iya, enggak, mereka itu ngikutin semua perkembangan proses saya selama 2 tahun ini. Dari masa masa persoalan kasus UPS hingga sekarang. Kemudian yang paling menjadi perhatian mereka adalah bahwa ketika saya menjadi saksi dalam sidang UPS di Pengadilan Tipikor, kemudian dia baru tahu bahwa posisi saya pada kasus itu adalah sebagai saksi dan Haji Lulung tidak terlibat. Tidak sebelumnya bahwa Haji Lulung memang pernah diadili ya, sebelum tersangka diadili di Tipikor. Oleh siapa diadili saat itu? Ya udah oleh banyak media barangkali, dan hari itu dia lihat jelas bahwa fakta hukumnya bahwa Haji Lulung adalah sekedar saksi yang begitu ya, buka-bukaan saat itu. Kemudian 2 hari kemudian dia datang
kepada saya. Dia katakan, saya suka Haji Lulung. Kenapa? Ya saya suka karena saya ngikutin perjalanan. Kemudian dia mencoba mensosialisasikan, mempresentasikan kepada saya. Ya saya welcome saja. Dan sudah mengumpulkan KTP kabarnya? Oh enggak, saya tidak main KTP karena saya ada partai. Saya pikir memang ini harus dari partai. Dan ini hanya sebatas relawan saja nih, suka relawan. Dan kemudian memang saya belum mengiyakan, ya, belum mengiyakan saya sebagai calon gubernur. Saya pikir nanti saja kalau memang ini koalisinya sudah memang terpenuhi dengan syarat 22 kursi, 15% suara, saya pikir ini kita jalan apa yang menjadi keputusan. Yang pertama keputusan nasional tentunya. Kalau keputusan nasional itu memang saya dicalonkan, ya saya jalan. Kalau tidak, tidak. Artinya sekarang saya masih belum lah. Belum ya. Tapi kalau Bang Rahmat ini termasuk suka Haji Lulung ya? Ya, ini kewajiban kultural. Kewajiban moral gitu. Karena begini. Dan sektoral enggak ya? Oh ya, kebetulan. Terus terang aja, hal yang biasa, hal yang wajar, hal yang lumrah kalau pilkada DKI lalu yang maju adalah putra daerah. Bahkan yang jadi gubernurnya adalah putra daerah. Mana ada di Papua gubernurnya bukan putra daerah, begitu juga di Aceh. Mestinya kekhususan Jakarta itu diberikan kesempatan, ruang kepada putra daerah untuk memimpin Jakarta. Jadi Undang-Undang 29 2007 itu harus direvisi sedikit. Nah, mengenai Haji Lulung ini fenomena yang luar biasa. Allah memberikan kemudahan kepada Bang Haji Lulung. Semakin kesini elektabilitasnya semakin baik. Karena yang maju sebagai calon gubernur putra daerah itu ada beberapa. Ada nama Nahrawi, ada nama BIM, bahkan ada nama Haji Oding. Ada Sanusi. Ada Sanusi sih masih setengah-setengah. Tapi Haji Lulung ini belum secara organisasi Bamus Betawi maupun Forum Pemuda Betawi belum merange Haji Lulung untuk didorong menjadi gubernur. Tapi beliau dengan ide dan gagasannya, dengan para simpatisannya sudah muncul. Kalau Haji Lulung nanti sudah jelas, semuanya sudah jelas, Betawi bersatu, bukan mustahil, insya Allah, Allah redho, Haji Lulung bukan hanya sekedar balon, bukan hanya sekedar calon, jadi gubernur. Waduh, tapi Mas Hendri, ini kan sebelumnya, pada pilkada sebelumnya ada putra daerah juga yang kalah dengan calon, bukan putra daerah, kalah dengan Wong Solo, begitu kan? Ada Foke waktu itu ya dengan Nahrawi. Enggak, kalau ini makanya tolong dikoreksi Marawat. Kalau nggak salah Foke bukan asli Telek kan? Iya, Betawi lah itu. Betawi, tapi asli Telek nggak deh? Betawi, karena Bang Foke ini dari ibunya garisnya sampai Husni Tamrin. Kalau bapaknya memang masih ada darah Jawa lah. Tapi yang dimaksud dengan orang Betawi bukan hanya sekedar biologis, bapaknya, emaknya, neneknya, kakeknya Betawi. Tapi walaupun dia Betawinya satu jalur, tapi kalau dia peduli sama Betawi, peduli sama Jakarta, kita lebih baik itu yang orang Betawi daripada orang Betawi kagak peduli sama Betawi. Cocok. Tadi pertanyaannya. Iya. Jadi ada di gimana nih putra sebelumnya putra daerah istilahnya Maramat malah kalah sama Wong Solo kan? Enggak, di Jakarta ini kan ada dua tokoh fenomenal, Basuki Cahayapurnama satu, yang nomor dua kan Haji Lulung. Mantap. Dari hasil survei Kedai Kopi, itu tadi kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, popularitasnya beda tipis antara Ahok dan Haji Lulung. Elektabilitasnya? Tapi elektabilitasnya perlu ditingkatkan memang. Sekarang kan begini, wajar saja kalau yang namanya incumbent itu elektabilitasnya tinggi, tapi dia belum aman loh. Pak Ahok ini, Pak Basuki ini 43,5% di lembaga survei saya. Lembaga survei yang lain itu 43, 44, jadi nggak beda-beda jauh lah. Itu belum aman, karena Jakarta kan spesial, 50% plus 1. Secara sejarahnya, Jakarta ini unik. Waktu Pak Foke, 2012, 38% elektabilitasnya. Jokowi cuma 6%. Jadi 10 bulan ini perubahannya banyak terjadi. SBY Megawati juga waktu itu jauh bedanya elektabilitas, yang jadi presidennya SBY. Terus lagi contoh lainnya lagi misalnya banyak hal, dan secara sejarahnya belum pernah sejak pilkada langsung di Jakarta ada incumbent 2 periode. Nah, jadi kalau Pak Haji Lulung ini maju,
boleh-boleh saja. Dan kebetulan ini diuntungkan oleh masyarakat Jakarta sendiri. Mbak Rahma, di dalam politik, di dalam komunikasi politik, there is no 100% bad publicity gitu. Meme-meme yang waktu itu tentang Jok-jok. Haji Lulung itu justru menambah beliau menjadi populer. Jadi mungkin kalau sekarang dilakukan pilkada yang memiliki massa murni banyak ya, Basuki, Haji Lulung, Ahmad Dhani, paling itu aja. Ya, tapi boleh Mbak Haji, boleh dikatakan populer nih Haji Lulung. Siapa sih yang nggak tahu Haji Lulung ya? Sempat jadi di trending topik lah ya, di Iya. media sosial Itu dengan di mana-mana dan pujian lama khas. loh itu. Tetapi kan populer sih populer, tapi banyak yang populer dalam hal orang menganggapnya memandangnya dari sisi negatifnya begitu. Anda sendiri mengatakan diadili oleh media begitu. Nah, ini masih percaya diri bisa merubah image itu nih Pak Haji? Ya itu tidak datang sendiri barangkali, itu ada konspirasi. Makanya saya katakan, saya tidak mau flashback ke belakang. Kalau saya mau flashback ke belakang, saya adalah orang dijolimi. Kemudian ada salah satu kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, yang kemudian kasus itu dijadikan sarana pencitraan, dan kemudian kasus itu dijadikan sarana diskriminasi, dan semua orang tahu karena media juga yang melakukan itu, dan saya disitulah korbannya. Artinya sarana diskriminasi itu kalau ditanya siapa korbannya, ya Haji Lulung. Tapi saya katakan Tuhan itu maha benar, Allah itu maha benar, yang benar pasti benar. Kemudian saya apresiasi dengan Bang Rahmat, kalau bicara kultural, bicara orang Betawi, saya sepakatlah dari 100% barangkali orang Betawi akan milih saya, katakan 50% ya. Kemudian jangan lupa lagi, persoalan Jakarta adalah persoalan dinamis, persoalan banyak kultural di sana. Kemudian Jakarta lah sebagai kota urban, ya artinya sekarang ketika ada kota urban sebagai ibu kota negara, tentunya semua masyarakat itu menjadikan Jakarta sebagai kota kompetitif. Oleh karenanya menyangkut persoalan pilkada di sana, semua orang punya hak untuk maju, karena itu dibenarkan oleh siapa? Oleh yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Artinya di sana disebut pada bab 10 pasal 28D ayat 2, di sana disampaikan bahwa setiap orang atau setiap warga negara mempunyai hak sama dalam kepemerintahan. Siapapun boleh maju, apalagi saya sebagai artinya orang Jakarta yang barangkali diberikan kesempatannya oleh masyarakat Jakarta yang begitu dinamis, dan karena memang Jakarta sebagai kota urban, kita welcome kok dari dulu. Ayo mari masyarakat lain datang kemari untuk mengadu nasib. Oleh karenanya kalau kita mau kembalikan masyarakat Jakarta itu memang punya giroh dan kitoh yang sangat baik ya, dalam beradaptasi barangkali. Baik, kita harus break dulu ini ya. Kita akan membahasnya nanti pemirsa, apakah Haji Lulung ini bisa menjadi lawan yang sebanding begitu. Nah, Bang Rahmat nanti juga bisa komentar ini sama Hendri Satrio. Nanti pasti Ahok udah kalah duluan. Simpan dulu nih. Kita harus break dulu pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjutkan saya kini ke Bang Rahmat ini ya. Kita tahu Haji Lulung ini tokoh yang benar-benar berseberangan lah dengan Ahok ini ya. Sampai dikatakan tantang-tantangan lah ya begitu kan. Nah, banyak juga yang menganggap ketika berseberangan dengan Ahok ini yang pembela korupsi begitu kan. Terus yang lebih jujur gini, sementara ini tertuduhnya begitulah ya Haji Lulung. Nah ini kalau sekarang harus bertanding nih, sebanding nggak ya? Kalau saya melihat, kalau hari ini pilkada Ahok kalah. Kalau hari ini pilkada, jadi meme-meme yang dulu-dulu ngejelek-jelekin Haji Lulung tuh, seolah-olah Haji Lulung preman, lalu Ahok anti korupsi segala macam. Hari ini faktanya kita bisa lihat sudah sangat jauh berbeda. Ternyata yang sekarang menghadapi kasus yang paling berat Ahok sendiri. Bang Haji Lulung udah belasan kali diperiksa, nggak ada bukti. Termasuk kasus yang terakhir tidak ada. Jadi begini, Mbak Rahma, saya kebetulan anak Tenabang juga ini. Saya ngerti sama-sama dari muda. Masyarakat yang selama ini menghujat Haji Lulung katanya preman begini-begini, cepat bertobat. Karena benar, karena sesungguhnya Haji Lulung ini orang yang luar biasa, mengangkat harkat martabat Tenabang pada saat itu, mengangkat para pemuda-pemudanya. Dengan dia melakukan padat karya, dia bisa meng-create Tanah Abang ini jadi ramah lingkungan terhadap masyarakat sekitar, terutama pemuda-pemudanya. Nggak ada sejarahnya Haji Lulung pernah dipenjara atau nggak ada. Tanya lapas mana, nggak ada Haji Lulung preman. Di sana di Tanah Abang tuh jagoannya banyak. Tapi Haji Lulung dengan ide dan gagasannya mampu
menghadapi itu semua sehingga produktif untuk masyarakat Tanah Abang. Jadi yang meme-meme selama ini salah, hari ini terjawab. Haji Lulung yang tadinya popularitasnya bagus, elektabilitasnya masih rendah, nanti beberapa waktu lagi nih, beberapa bulan lagi, bukan mustahil elektabilitasnya akan naik terus. Dan insya Allah, sementara Ahok yang tadinya bagus, katanya dia anti korupsi, dia jujur segala macam, padahal semua bertolak belakang. Kalau kita bedah, semua bertolak belakang dengan opini yang dikembangkan pada saat itu. Nanti Ahok tuh turun, tuh saat Haji Lulung naik. Belum tentu juga nih Ahok bakal nyalon. Apalagi menang, nyalon aja belum tentu. Baik. Kalau nyalon aja belum tentu, ngimpi kali jadi gubernur. Itu. Itu juga benar tuh. Sampai sekarang kan semuanya masih bakal calon kan. Iya. Pas juga kalau misalnya kita mengikuti kasus yang ada sekarang, bisa jadi memang nggak jadi maju tuh Pak Ahoknya. Kalau memang kasus ini akhirnya berkembang dan menyentuh dirinya kan. Tapi tadi sih betul, di kedai kopi juga melakukan simulasi. Sampai saat ini kan Ahok di prediksi memang paling kuat, paling bisa menang karena memang belum ada yang deklarasi secara definitif. Iya, betul. Itu disimulasikan kalau memang ada yang deklarasi itu dari 43,5% itu turun sampai 35,5%. Bisa tinggal 13%. Bisa. Belum. Tapi kan, tapi Jakarta kan heterogen ya. Ya. Selain dari masyarakat yang memegang teguh kultural begitu ya, ada yang masyarakat modernnya yang juga besar ini ya. Ini bisa menerima Haji Lulung nggak? Nah itu makanya PR dari tim Haji Lulung. Saya Sebenarnya pikir begini. sekarang ini harus teruji semuanya. Pak, saya bilang saya tidak mau ke belakang. Saya tidak mau Ahok itu sebagai rival saya. Kenapa saya katakan begitu? Ini kita anggap biasa saja, ini kompetitif. Hari ini lucu. Belum terjadi pilgub ya, Ahok sudah dikatakan menang. Ini kan jadi lucu. Ya, Terus kemudian kalau Pak Ahok kan berbasis kepada media, katakanlah dia media gubernur, gubernur media. Kalau saya kan jelas, saya cikal bakalnya berangkat dari Tanah Abang. Saya mempunyai investasi yang cukup banyak. Apa saya katakan? Orang punya modal, saya nggak punya modal. Saya punya namanya bukan investasi modal, investasi lingkungan. Tapi Jakarta jauh lebih luas dari Tanah Abang loh, Ini Pak. saya ngomong cikal bakal. Hari ini saya dikatakan saya ini orang lokal, nggak bisa. Saya anak veteran yang juga pimpinan pemuda Pancamarga, anak veteran. Se-Indonesia saya punya 520 kabupaten kota, saya punya 34 provinsi, itu jangan lupa. Kemudian sekarang perlu diuji. Kalau Haji Lulung jadi tertuduh, kapan Haji Lulung jadi tertuduh? Itu mesti clear kapan, harus diuji kapan Haji Lulung. Sekarang persoalan, saya bilang, saya adalah orang yang menjadi korban diskriminasi terhadap persoalan ini. Karena itu dijadikan sarana diskriminasi, kita uji. Kenapa sekarang ya ada penegak hukum tidak berani ya mengangkat persoalan Rumah Sakit Sumber Waras? Saya tahu persis, UPS saya diperiksa 7 kali oleh Mabes. Kemudian Sumber Waras diperiksa saya 7 kali. Dari proses apa yang saya diperiksa, saya jadi tahu semua. Karena kenapa? Dalam surat keputusan persetujuan APBD perubahan itu, di situ ada kesalahan. Kenapa? Ada tanggal 22 September yang harus dievaluasi, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri selama 7 hari oleh kita, antara gubernur sama kita, itu tidak dilakukan. Kalau 7 hari tidak dievaluasi, maka APBD perubahan itu menjadi APBD penetapan 2014. Inilah tanggal 22 September, cikal bakal dari semua ya, kejadian dugaan korupsi yang ada. UPS cuman konten. Ini Bang, mesti tahu masyarakat nih. Scanner printer mesti konten, alat kesehatan konten, kemudian sumber waras konten. Cikal bakalnya apa? Sumber permasalahan itu di tanggal 22 September, surat Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Keuangan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, di mana perintah Kementerian Dalam Negeri itu harus dievaluasi. Kesalahan inilah yang sangat fatal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya tidak sebut Pak Ahok. Nah ini makanya harus teruji. Saya yang bukan tertuduh dikatakan tertuduh tadi. Ini orang yang sekarang menghadapi proses hukum, dia terjun bebas karena dia memiliki media yang banyak, pukuli kita, dia katakan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rampok Daerah. Coba bagaimana itu? Nah ini makanya saya katakan sudahlah.
persoalan fitnah, persoalan segala macam itu saya udah selesai, persoalan UPS saya udah selesai. Saya sudah menjadi, nih paling penting, saya sudah menjadi saksi di Tipikor. Saya membawa kaos 100 orang, tulisannya berani jujur, hashtag berani jujur. Kenapa? Siapapun saya katakan, ya, siapapun yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus UPS sampai sumber waras itu harus berani jujur. Siapa? Terutama kepada saya. Kedua, kepada siapa? Kepada siapa saja yang jadi saksi. Terus kepada siapa? Kepada orang-orang yang diduga menjadi tersangka. Tetapi ingat, yang paling penting masyarakat menyoroti bagi penegak hukum. Penegak hukum harus berani melakukan penegakan hukum. Kenapa? Jangan ada konspirasi kekuasaan. Baik. Saya sekarang nih ngomong begini, dicegah-cegah. Pak Lulung kagak boleh, Pak Lulung kagak boleh. Saya katakan nggak ada. Saya warga negara. Saya pembayar siapa pajak. ini Pak Lulung? Sudahlah, pokoknya saya ini adalah target operasi. Sudah. Waduh, target operasi. Itu jelas, biar publik tahu. Nah, bicara soal target operasi dan fitnah-fitnahan ini ya, ke Bang Rahmat ini. Tapi gimana ya? Mungkin Ahok sering dikait-kaitkan dengan kasus sumber waras, kasus UPS juga begitu ya. Tetapi orang publik melihatnya begini loh. Justru lawan-lawan Ahok yang tadinya bicara contohnya Sanusi begitu ya. Justru itulah yang tertangkap tangan begitu loh. Jadi kan itu lebih jelas nih. Mungkin Ahok kan masih ada apa ya argumentasinya bahwa begini begitu. Tapi ini kan udah tertangkap tangan. Orang jadi semakin negatif begitu ya terhadap lawan-lawan Ahok ini. Kalau saya enggak, justru lewat Sanusi ini akan terbuka semuanya. Nanti lihat, Allah tuh tidak tidur gitu loh. Siapa yang salah, siapa yang benar. Lewat Sanusi ini siapa sangka yang namanya Presdir dari Agung Podomoro bisa tersangka. Apalagi Aguan dicekal. Belum lagi yang inisialnya S yang katanya kerabat Ahok, saya dengar juga di media sosial dicekal. Kalau udah begini, Ahok tinggal menghitung hari. Ada hikmahnya, jangan salah. Kalau saya mau bersyukur, alhamdulillah. Kalau Uci harus jadi martir untuk membuka kejoliman ini, hadapi Ci, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting perlu Rahma ketahui, Ahok tuh paling takut sama yang namanya Haji Lulung. Kenapa? Saya kasih tahu sama Ahok nih, Haji Lulung ini bukan kader karbitan sehingga hari ini jadi wakil ketua dewan. Beliau tuh dari bawah, dari ketua partai P3 naik jadi provinsi, lalu dia anggota DPRD biasa, naik jadi wakil ketua dari PPM Jakarta Pusat, PPM DKI sampai jadi ketua umum. Kalau hari ini beliau calon gubernur, itu satu hal yang wajar, satu hal yang lumrah. Ya. Jadi jangan disangka prestasi yang sudah dicapai ini dianggap bukan elektabilitas yang sebenarnya. Jadi kalau hari ini Ahok hanya gubernur media sosial menceritakan Ahok bagus-bagus, tapi faktanya di lapangan pemilihnya belum teruji. Baik. Lalu Ahok Haji Lulung ini pernah dipilih oleh rakyatnya 2 kali, terpilih dengan suara banyak. Ahok belum pernah terpilih. Ini juga harus jadi ukuran. Ini asik nih diskusinya. Aneh doyan dah. Tapi kita harus break dulu ya. Nanti ke Mas Hendy Satrio. Setelah pesan berikut ini pemirsa, kami segera kembali. Saya langsung saja, saya perlu katakan saya lagi, saya tidak melakukan diskriminasi menimpa SKPD tidak menginput hasil pembahasan dari Pak Haji Lulung. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba katakan kalau sesuai. Saya nggak tahan. Ada saudara ini kan setelah mengumpulin kemarin. Oh enggak, Bapak mengumpulin orang. Makanya saya katakan, Bapak mengumpulin satu, Bapak mengumpulin dulu lah. Betul. Untuk menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya silahkan sekarang mau sewenang-wenang atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar perkelurahan di Jakarta? Waduh, itu dikomentarin dulu nih mesti sama Haji Lulung untuk head to head tadi. Saya nggak mau ke belakang. Saya nggak mau ke belakang. Iya, tapi kita tahu lah ya bagaimana tadi perseteruan. Tapi mungkin sebelum ke Mas Hendy Satrio, komentar lagi deh. Orang bertanya-tanya ini kan setelah Sanusi tertangkap begitu ya.
termasuk dekat lah ya dengan Haji Lulung. Kok nggak ada suaranya nih Haji Lulung? Sebenarnya apa sih yang terjadi begitu? Oh, saya siapa? Saya adalah orang yang bilang apresiasi kemarin dan saya katakan apresiasi kepada KPK dan harus ditindaklanjut, saya pikir. Saya bilang gitu. Saya sudah punya keyakinan dan kita sudah evaluasi apa yang terjadi dengan Sanusi. Saya bilang nanti kita lihat, itu penegak hukum yang tahu. Jadi siapa saja yang disebut, yang tadi itu dicekal, yang dibilang disebut calon tersangka, nanti kita lihat saja. Ya, saya pikir saya orang yang memang dikejar sama media. Bagaimana Pak Lulung tentang itu? Siapa bilang? Kan saya di sini di JEK TV baru ditanya, ya kan? Kalau media udah tanya saya semua, mungkin Mbak Rama kagak baca medsos barangkali, iya kan? Tetapi kalau menurut Haji Lulung nanti nyampe ke Ahok nggak nih kasus Sanusi? Begini sajalah yang paling gampang. Saya ogah ngomong Ahok, yang paling gampang begini saja dah. Kenapa dia bikin izin sebelum ada peraturan daerah? Belum kejawab itu ya? Nah, ini KPK dong. Kenapa dia bikin izin? Nah, tadi dikatakan oleh Menteri Susi ini, Menteri Kelautan, Ahok nabrak undang-undang. Tapi ada juga pertanyaannya, secara logika kalau memang ada apa-apa, tapi Ahok sendiri loh yang berusaha agar menaikkan jadi 15% kewajiban. Kalau memang dia terima nih misalnya ya, anggap Ahok terima. Gini, Mbak. Masa dia harus memberatkan kewajibannya 15%? Dulu. Mbak jangan tanya itu kalau Mbak nggak tahu. Kemudian Ahok juga kalau kagak tahu jangan asal ngomong. Ada dua hal regulasi. Ada dua hal doang regulasinya. Satu, ya kewajiban. Luas tanah itu kewajibannya 43% diberikan tuh kepada pemerintah daerah. Untuk apa? Pasus pasom. Yang satu 5%, ini ketentuan dari Bappenas. 5% untuk apa tadi? Untuk pemerintah daerah harga jual. 5% dikasih, kan secara umum itu. Terus ada tambahan tadi katanya. Nah, saya katakan itu regulasi bukan. Kita kan main pada tataran hukum. Saya tidak mau komentar itu karena saya bukan balik, tetapi secara umum seorang politisi, seorang pimpinan harus ngerti persoalan-persoalan regulasi. Kita tidak boleh memain ecek-ecek. Ada pertanyaan seperti itu, terus kemudian itu jadi apa? Jadi brandingnya, wah diturunin itu 5%, sudahlah. Kalau nggak tahu jangan bicara. Ya, tapi secara logika nih ya, secara logika, mestinya Ahok nggak minta naikin 15% kalau memang main mata. Nah begini, makanya panggil dia, tanya, kenapa itu? Dari 5%, regulasi kagak? Tahu nggak regulasi? Undang-undang bukan itu. Tanya. Ya, jadi tapi benar nggak ada tulisan gila gitu apa? Kata siapa itu? Gara-gara minta ditaikin, kan kata Ahok gitu bilang. Ya kan kagak tahu saya siapa yang gila jadinya. Kalau saya begini, saya firm kepada persoalan hukum, udah selesai. Kalau silakan Mas Hendri. Yang mana pertanyaannya sekarang? Jadi gini, yang masalah kandidat atau yang reklamasi? Menurut Anda reklamasi aja jadi lebih seru karena baru terjadi. Kan dulu saya tolak, saya bilang dari awal Partai Persatuan Pembangunan. Ya, ini belum Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai PDIP sudah menolak reklamasi. Kenapa? Ada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang kebijakan tentang administrasi pemerintah. Kala mana pemerintah membuat kebijakan berdampak ya kepada masyarakat, masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek. Ini alasan kami menolak. DPRD kan juga menolak, tapi akhirnya berubah dan nggak bisa belum, Mbak. DPR itu zonasinya belum. DPR itu institusi. Nggak quorum. DPR itu makanya saya katakan, dengerin dulu ini. Itu artinya masyarakat harus dibangun komunikasinya. Gini, kalau jadi seorang kepala daerah itu harus pandai berkomunikasi kalau mau dicintai rakyatnya. Hari ini jangan bersembunyi terus. Kalau mau jadi kepala pemerintah atau sekarang jadi gubernur nih harus pandai dong. Dia tidak mau pernah berkomunikasi sama rakyat, hajar aja. Ya. Nanti dulu lagi. Ya, Kemudian ada lagi undang-undang yang menyatakan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang apa? Tentang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil serta pariwisata. Kala mana ada proyek reklamasi atau apa pembangunan yang ada di laut itu, orang-orang selingkungannya itu harus mendapatkan kesejahteraan. Ini berdampak nggak? Oleh karenanya, karena banyaknya datang orang-orang pesisir pantai meminta bahwa
perda reklamasi dan zonasi itu ditinjau kembali, jangan diputusin, ini permintaan masyarakat. Tapi bukan sudah DPRD. keluar dulu izinnya ya. Nah, iya, itu yang kenapa sekarang? Ayo dong penegak hukum. Kenapa regulasinya, perdanya belum disahkan? Kemudian dari tahun 2013 itu, minta maaf kalau saya salah ya. Tahun 2013 atau 2014 izin itu udah dikeluarkan oleh gubernur. Ya, tetapi sekarang jadi isunya ke 15% ke 5% ini ya, bergeser begitu. Kalau saja 5% itu. itu regulasi. Beda. Hukum, sudah undang-undang. Kalau 15% itu tanyain orang bersangkutan. Baik, Mas Henry Satrio ya. Sudah, Bang. Sudah. Karena gini loh, kan sebelumnya kan image-nya itu si Ahok adalah yang jujur begitu ya, yang anti korupsi, sementara yang dia anggap rampok begitu ya. Justru ini. Nah, dengan kasus Sanusi ini, apakah justru berdampak pada reputasi Haji Lulung ini negatif atau justru malah positif kalau menurut Gini, Anda? sebentar. Yang pertama dulu itu tadi, kalau kepala daerah anti korupsi itu kewajiban. Kalau kewajiban nggak bisa dianggap prestasi. Sama aja kali kayak Mbak Rahma kan, cari suami yang kayak apa? Yang taat agama, sayang sama orang tua Mbak Rahma, sayang sama Mbak Rahma, itu mah kewajiban, bukan prestasi. Nah, yang selama ini diagung-agungkan itu kan sebenarnya kewajiban. Nah, sekarang kalau pertanyaannya Mbak Rahma, apakah dengan kejadian Uci kemudian Haji Lulung gimana nih? Lah kan ini tangkap Haji Sanusi, Pak Sanusi, udah aja belum tuh? Insya Allah belum. Haji Sanusi kan. Nah, ini sekarang ada Haji Lulung kan dua orang yang berbeda, walaupun satu institusi yang namanya DPRD. Tapi ini semua memang betul Mbak, ini bisa membuka semuanya. Kan ada yang pro reklamasi ini berlindung dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Sutioso. Izin prinsip itu, saya bukan orang hukum ya, tapi setahu saya izin prinsip itu adalah izin untuk melakukan riset, AMDAL, begitu-begitu. Nah, tapi pada saat diberikan izin pembangunan, Izin proyeknya. Pulau G itu memang dikeluarkannya katanya oleh Ahok. Betul juga, saya waktu dengar runtutannya itu, makanya karena saya bukan orang hukum, saya dengerin runtutannya aja. Iya ya, kok perdanya belum ada, izinnya udah dikeluarkan. Jadi artinya hambatan di Ahok kan nggak ada lagi, gitu. Hambatannya ada di DPRD. Makanya saya ngerti juga kalau ceritanya akhirnya ada anggota DPRD yang ditangkap karena mungkin karena hambatannya ada di situ. Nah, ini kenapa ngasih izin duluan? Saya juga nggak tahu. Nah, marilah kita kembali ke pokok persoalan. Apakah Haji Lulung akan mampu mengalahkan Ahok? Yang paling penting begini, saya jujur-jujuran sama Haji Lulung ya. Haji Lulung ini kan orang Tanah Abang, jadi orang takut karena dianggap isinya preman semua. Sama kolega saya yang tadi tuh kan keluarga Haji Syukur, ada Dedi Ferry itu kan jago-jago juga tuh. Nah, ini yang mesti dikomunikasikan ke publik. Karena menariknya Jakarta adalah kita punya seniman, kita punya pengusaha, punya orang asli Betawi, punya orang parpol, ada juga dari luar-luar Jakarta pada mau masuk semua. Nah, ini kan sekarang jadi komunikasi politiknya harus dibangun oleh masyarakat. Nah, yang saya rasa kurang, Mbak Rahmat, gini Bang, figur Haji Lulung ini belum dikenal seperti yang Haji Lulung sampaikan sekarang. Saya aja, gitu ceritanya. Image-nya beda. Karena beda, ini baru ketemu sekarang kan. Mungkin kalau Haji Lulung sering-sering ketemu orang luar Tanah Abang juga mungkin beda juga. Ya, karena kan memang tak kenal maka tak sayang. Gitu. Persoalannya Abang sama Abang kagak ngikutin perkembangan. Gini ya, saya berpengaruh nggak kepada saya? Sanusi itu bukan anggota saya. Sanusi itu di Gerindra. Kami punya beberapa fraksi. Kalau fraksi saya, tadi saya katakan menolak reklamasi sudah jauh-jauh hari. Jelas dong, form udah. Ya, berpengaruh nggak? Kalau yang berpengaruh itu, yang pertama ya, Sanusi bukan anggota saya. Tidak ada pengaruh dengan saya. Ke Gerindra deh. Saya punya konstituen sendiri. Yang berpengaruh itu adalah kasus UPS. Terjadi di lingkungan siapa? Di lingkungan pemerintah daerah. Ini berpengaruh sekali. Saya katakan, ayo sama-sama kita ngomong. Cara memberantas korupsi itu konsepnya apa? Kita ngomong aja sekarang. Apa? Saya pernah tanya. Nanti, apa Bang. konsepnya? Coba. Apa dong? Kan Nah, kan dari balik. tadi nanya terus sekali kita tanya. Saya tanya apa? Saya bilang, minta maaf. Ahok itu gagal memberantas korupsi. Kenapa? Walaupun dia laporkan ada kasus UPS, gagal karena sudah terjadi korupsi di lingkungannya. Saya tidak gagal. Tidak ada yang namanya teman-teman anak buah saya di P3 itu terlibat kasus korupsi. Kalau Pak Ahok kan terlibat kasus korupsi.
Berpengaruh nggak? Berpengaruh dong. Berpengaruh. Emang udah terlibat, Pak? Sudah, kan ada di hukum sudah. Oh. Nama Yang UPS yang juga. UPS kan Oke. Jainal sama si Ya, yang itu ya. Yang Jainal satu sama lagi. si itu Alek Usman. Ya kan? Sudah, kalau saya sudah jelas. Yang laporin malah anak buah yang laporin yang kena ya. Nah, sekarang apa konsepnya berantas korupsi? Kalau sudah terjadi korupsi harus dievaluasi. Kenapa jadi korupsi? Apakah turut serta melakukan pembiaran para pejabat di atas? Minta maaf, dari top leadernya, wakilnya, misalkan sekdanya, bapedanya, BPKD-nya, terlibat tidak melakukan pembiaran? Ini harus diuji. UPS itu 6 miliar, harus diuji. Harga katalognya berapa? 4,8. Berarti harus ada studi kelayakan dari beberapa Ini menarik ya, soal kasus UPS ini tadinya memang ditargetkan lah begitu, maksudnya diidentikan lah dengan Haji itu Lulung. ketemu itu. Diidentikan dengan Haji Lulung UPS. Jadi ini belum selesai ya. Kalau saya syukur Mbak sudah sadar ya bahwa saya itu menjadi sarana diskriminasi dan saya dikejar dan sudah diadili. Sebelum Alek Usman diadili, saya diadili. Ya. Oleh karenanya saya katakan ya bahwa bagaimana sesungguhnya memberantas korupsi, konsepnya nggak ada yang punya. Yang punya cuma Haji Lulung sama KPK. Wah, aduh mantap. Iya dong, saya tanya Ahok, kenapa, apa konsepnya? Saya bilang, gagal kamu. Tapi sekarang UPS kan menurut Anda sudah clear begitu, Anda tidak terlibat begitu. Oh iya, pasti. Nah, itu Kalau kemarin saya kagak berani, karena saya dihujat. Kalau sekarang, saya bilang Allah tuh dari dulu, saya bilang Allah Maha Benar. Yang benar itu pasti benar. Dijawab sama Allah. Dengan apa? Dengan waktu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya jadi saksi di Tipikor, saya hajar semua. Maka saya katakan tapi kasusnya ini belum selesai kan, masih bergulir nggak? Nggak takut nanti kena lagi nih Pak? Masih saya jamin, kalau saya bilang, jangan evaluasi saya, nih sekarang saya berani ngomong nih, jangan evaluasi APBD saya di tahun 2014 perubahan terakhir. Evaluasi saya dari 2009 saya masuk. Ya. Evaluasi, ada nggak saya kasus APBD saya itu menjadi saya pernah merugikan rakyat? Saya pastiin tidak akan ada. Sementara kata Ahok banyak siluman-siluman gitu ya. Siluman yang mana perlu dibuktiin dong, ya nggak? Jangan cuma asal ngomong. Ya, Jadi nanti Rahma, malam Jumat panggil. Es kemung pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Jadi Rahma, kasus UPS ini emang masih bergulir, tapi mengarahnya sekarang ke Ahok. Karena ini. perda perubahannya itu menurut saya cacat demi hukum. Ayo kita uji. Karena perda perubahan yang mestinya dibahas sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tidak dibahas. Ini bodong secara hukum. Oh iya. Udah tidak ke arah Haji Lulung, ke arah Ahok. Silakan. Emang negara ini yang ngegerakin siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Lihatin aja ntar. Baik, baik, kita harus break dulu nih ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ke Mas Hendy Satrio dulu ya. Karena kan harusnya mesti ada survei lagi nih setelah kasus Sanusi ini. Karena gini loh, semuanya berubah ketika kemudian ketahuan yang menyuap ternyata Podomoro begitu ya. Tadinya Ahok malah sempat memberi statement, iya itu Sanusi jam tangannya sekian M, hartanya. Begitu ternyata yang menyuap adalah Podomoro, berubah semua begitu. Nah ini ada surveinya nggak? Berpengaruh nggak terhadap peluang Ahok? Belum sih, kalau survei kan butuh waktu kan. Tapi memang ada serangkaian komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Ahok waktu itu. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, dia mengubah kata suap menjadi pemerasan gitu misalnya. Kalau misalnya pemerasan kan jadinya yang diperas kan bisa lepas. Terus kemudian dicoba juga diarahkan kepada Jadi yang salah yang meres aja nih, yang DPRD-nya aja, kan bisa yang seperti itu, ada kan. Podomoronya nggak salah gitu maksudnya. Benar, tapi kan itu udah pernah dilakukan sih. Trik-trik itu tuh banyak lah dilakukan. Nah kemudian harta-harta juga demikian, supaya orang fokus di harta-harta. Tapi kan ternyata enggak nih. Ini ternyata yang bergulir beda. Bahkan sekarang sudah mulai ada pencekalan-pencekalan. Nah jelas ini mengubah peta politik di Jakarta gitu kan. Malah saya berani tebak-tebak nih, ini kalau udah begini saya rasa udah nggak mungkin lagi Ahok maju independen. Pasti dia minta tolong sama partai politik gitu. Kenapa ya kok nggak mungkin? Nah, kan saya udah dari awal kan Mbak Rahma, saya sudah katakan Ahok ini bisa maju independen, tapi dengan apa yang ada sekarang dia punya banyak problem. Yang problemnya itu masalah kalau saya bilang kan. Nah yang pertama apa? Belum tentu lolos semua KTP-nya. Bagus Yusril jauh-jauh hari membocorkan bahwa harus ada gubernur dan wakil gubernur. Coba dibocorinnya 2 hari lagi sebelum pendaftaran, kan pusing. Kemudian yang kedua, ada berbagai masalah hukum juga yang mengikuti itu.
gitu. Saya sih saya tidak berburuk sangka terhadap partai politik dan tidak berburuk sangka juga kepada Ahok. Tapi memang apa yang terjadi sekarang ini mengubah konstelasi politik. Masyarakat akhirnya sudah mulai melihat-lihat juga siapa sebetulnya Basuki Cahayapurnama. Mulai banyak juga orang-orang melihat, mencari tahu juga calon-calon lain ini bagaimana, Ya, gitu baik. kan. Nah ini kan sekarang akhirnya, nah ini dari survei juga dikatakan Ahok puas nggak puas gitu. Waktu itu yang mengatakan puas sekitar 72%. Tapi dari 70-an% ini ditanya lagi, Anda akan pilih Ahok nggak di 2017? 43% bilang enggak. Jadi 43% dari 72% ya. Jadi artinya memang ada banyak juga orang-orang yang masih silent majority yang tidak berani menentukan atau tidak berani berkata saat ini gitu. Apakah itu yang memang sangat mengharuskan gubernurnya Muslim atau tidak? Itu nggak penting menurut saya. Karena di Jakarta udah nggak masalah, di Indonesia aja nggak masalah. Gitu Saya kan. ke Bang Rahmat ini, kalau katanya tadi Mas Hendri Satrio ya, orang sudah mulai mikir lagi nih gara-gara kasus Sanusi ini. Tapi ada juga yang tetap dikatakan justru menganggap Ahok ini pahlawan begitu, karena berjuang ya agar memperoleh kontribusi 15%, sementara DPRD justru memperjuangkan lebih sedikit begitu 5%. Ya kalau malu Itu- kan mau gimana lagi kan? Itu yang mengatakan Ahok malah lebih punya peluang media yang bukan Jack TV. Ya. Kalau saya, Sanusi saya kenal. Kawan saya, junior saya di KNPI. Sanusi ini. Emang dari muda dia udah jadi pengusaha. Pertama saya prihatin, kaget. Sanusi kena. Kaget saya. Saya sampai, ya Allah, kok Sanusi kena gitu loh. Tapi ternyata sangka, ya. pusarannya ada Agung Podomoro. Inilah kasus yang paling Ahok meriang. Karena Podomoro ini dengan segala grupnya, inilah lingkaran Ahok. Bahkan dia pernah bangga sebagai gubernur Podomoro. Iya benar. Bahkan dia pernah ada di dalam di dalam manajemen Podomoro. Orang ngelihat seolah-olah, oh DPRD kena, Ahok menang. Salah. Justru inilah kasus yang bikin Ahok meriang. Kita nggak tahu aja di luar media ini sedang bertarung antara Agung Podomoro dengan Ahok. Nah ini gara-gara kasus ini Senin suara turun, bukan Senin agak naik ya. Dan saya yakin Uci ini perantara untuk membuka tabir yang sebenarnya. Saya yakin ini, karena terus terang saja, kalau udah Aguan kemarin dicekal, Aguan bahkan diisukan pernah tersangka, lalu si Suni juga nih. Bang Rahmat, ini ada analogi. Yang perantara, ntar dulu, si Suni ini yang perantara ini, yang katanya kerabat Ahok. Dengerin, kerabat Ahok katanya. Saya dengar nih dalam tanda kutip, dia yang mengatur segala urusan-urusan proyek yang ada di DKI Jakarta. Bukan sobat Ahok. Si Suni itu apanya Iya, Ahok? taruhlah kerabatnya, mau ponakan kayak mau adek, kerabatnya. Kalau Ahok pasang kerabatnya di dalam manajemen Balai Kota di DKI, orang seperti ini jujur nggak mungkin KKN. Oh Pak Gup mau ngomong, Pak Gup. Bapak nanti lupa Pak Gup. Ini ada analogi yang nggak boleh dilupain. Kasus yang sekarang ada ya, UPS sampai ke sumber waras itu konten. Sumber masalahnya di tanggal 22 September tadi. Kasus Sanusi ini konten. Sumber masalahnya apa? Konten itu cuman rincian aja satu kasus. Apa permasalahan, basis permasalahan di mana? Itu penyebabnya di SK gubernur izin. Kalau dia tidak bikin izin, tidak terjadi Sanusi, tidak terjadi lobby-lobby antara pengusaha dengan pemerintah daerah, antara pengusaha dengan DPRD, antara eksekutif dengan DPRD. Jadi sumber masalahnya adalah tadi di SK tadi. Jadi pertanyaannya selain 15% ke 5%, pertanyaannya kenapa izin keluar? Itu juga harus ditanyakan Dan ya. satu sumber masalah. Satu lagi Rahmat, beberapa kali mau paripurna zonasi dan reklamasi ini selalu gagal, tidak korum. Jangan dipelesetin seolah-olah nunggu disuap, kata Ahok nunggu disuap. Padahal DPR itu masih punya moral. Ya, karena tidak setuju reklamasi pantai itu merugikan nelayan. Dan banyak nelayan Merusak datang. lingkungan. Dan banyak nelayan datang. Banyak nelayan yang datang mengadu bahwa ini akan menggerus nasib dia. Atau belum cocok harga? Ya itu justru itu opini-opini yang dikembangkan. Ahok selalu sesat, bikin masyarakat seolah-olah DPRD terjolimi. Makanya Jack TV sekali-sekali ngundang orang-orang yang pernah datang
di mana tuh di Balai di Kota. DPRD, di Balai Kota sama DPRD. Itu bukan 100-200, itu sampai ribuan. Baik. Ya, saksikan terus. Dari saudara. Muara Angke, Muara Baru. Baik, harus break ini. Kita lanjutkan lagi misal setelah pesan-pesan berikut ini. Terakhir, singkat-singkat saja nih ya, closing statement-nya Hendy Satrio. Ya, saya akan sangat cepat sekali. Makasih ya. Oh sudah. Oh belum. Katanya cepat. Dalam waktu 10 bulan, masih banyak hal bisa berubah, Permisa. Jadi kalau memang sekarang ada beberapa kandidat dianggap sangat hebat, pasti menang, itu belum tentu. Ya, setuju. Ada Haji Lulung dan ada calon-calon yang lain. Tapi yang paling penting tetap stay di Jak TV. Tapi sebanding nggak Haji Lulung sama Ahok? Belum itu, harus itu Oh, kesini. kalau itu sekarang dua-duanya sudah punya masa yang sama-sama kuat. Masalah sebanding atau tidak sebanding hanya di kubikel itu aja nanti yang ngurus tuh. Ketahuan mau contreng siapa. Ini gimana? Kata saya suruh cepat tapi Oh ya, ditanya oke, terus. Bang Rahmat, ya silakan. Ya. Dengan kasus terakhir ini, masalah zonasi dan reklamasi, kami ingin seluruh aparat hukum dari Presiden sampai Polsek harus jujur mengenangi kasus ini. Dan saya yakin, hakul yakin dengan kasus ini Ahok meriang dan tidak mungkin mencalonkan jadi gubernur. Aduh. Ya, Haji Lulung boleh agak lama dikit. Saya tidak mau diripalkan oleh Pak Ahok karena dia kawan saya. Kalau Biar saya aja bentar yang dulu, ripal. artinya saya punya pengalaman yang lebih. Pak Ahok itu baru hampir 5 tahun. Saya udah 7 tahun di pemerintah daerah. Saya lahir sendiri, biaya sendiri, membentuk opini sendiri. Dan Tapi kan belum pernah jadi gubernur, Pak Loh, Haji. kan soal 7 gubernur kan tahun. garis tangan. Tapi saya orang yang menentukan kebijakan gubernur. Fungsinya, tugas fungsi kan beda. Tugas fungsi saya adalah membuat perda, buat budgeting dan pengawasan. Fungsinya gubernur apa? Mengelola keuangan dan apalagi mempercepat melakukan pembangunan di Tambah Jakarta. marah-marah, enggak? Jangan itu. Nah, oleh karenanya saya konsentrasi sekali dengan sebuah komitmen masyarakat sebagai Kenapa? Enggak apa-apa. Saya komitmen sekali dengan masyarakat sebagai wajib membayar pajak. Oleh karenanya saya punya program yang namanya berbasis lingkungan, masyarakat yang berbasis lingkungan. Artinya saya boleh katakan ini adalah program MHP kedua di berbasis lingkungan tadi. Kenapa? Jangan ada lagi ya dusta di antara kita. Karena kenapa? Masyarakat membayar pajak. Masyarakat ada di mana? Ada di basis lingkungan. Kemudian dia punya komitmen untuk turut serta berpartisipasi penuh melakukan percepatan pembangunan. Di mana adanya? Masyarakat punya kelompok masyarakat. Membuat satu program-program terus dijadikan rapat di Musrembang, yaitu di kelurahan, dijadikanlah nomenklatur dan program-program. Kemudian ini harus punya komitmen. Berarti reklamasi nggak setuju dong kalau berbasis lingkungan? Lah, saya memang udah kagak setuju. Nggak pernah setuju ya? Kan dari awal saya nggak setuju. Tadi saya bilang pandangan umum fraksi P3 itu tidak setuju. Balik lagi nih, berbasis lingkungan. Jadi jangan ada lagi ya nggak program lingkungan itu yang diusulkan oleh masyarakat itu berhenti di tengah jalan. Baik. Harus sesuai komitmennya pada anggaran berjalan pada 1 tahun itu. Ya, ini udah dikode-kode terus sih sampai bingung. Iya, Videonya katanya udah habis Oleh begitu keasikan. waktu. Nah, jadi menakutkan nggak sih sebetulnya Haji Lulung itu? Sosok Haji Lulung itu menakutkan nggak? Iya, saya bilang saya nih lihat Haji Lulung harus dari dekat, jangan dari jauh. Katanya kan kalau mau Haji Lulung mau ke pantai, pantainya yang datang gitu. Sekarang nggak ya? Ya ini Haji Lulung mau calonin gubernur, fotonya udah ada di balai kota aja. Salam suka Haji Lulung. Oh gini ya Salam. salamnya. Masyarakat berbasis lingkungan. Oh, sudah dibikin tagline-nya. Iya. Baik, makasih nih. Sukses Haji Lulung. Kemudian ada terima kasih juga Bang Rahmat, terima kasih Mas Hendy Satrio. Sama-sama Mbak Rama. Terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, saat lagi akan hadir program kami berikutnya Trending Topic. Saya Rahmat Sarita, selamat malam, sampai jumpa.